Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar sahabat Kang Adi dimanapun berada? Semoga sehat selalu, sehat lahir dan sehat batin. Juga Allah mudahkan, Allah lapangkan rezeki yang halal, mudah menjemputnya. Dalam kesempatan ini ingin menceritakan pasangan muda Neng Alipah dengan suaminya Mas Ridwan. Setelah sholat subuh, Neng Alipah menghampiri suaminya. Mas, apa Neng? Izinkan Neng, insya Allah nanti jam 10 mau belanja ke pasar. Belanja bulanan untuk keperluan kita. Ya boleh, silakan, hati-hati di jalan. Tepat jam 10 setelah sholat Tuhan, Neng Alipah pergi ke pasar. Dari mulai belanja beras, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, kecap, gula dan lain sebagainya. Selesai sudah belanja, Neng Alipah tidak pulang ke rumahnya, tapi mampir dulu ke rumah mertuanya, yaitu rumah orang tua dari Mas Ridwan. Sesampai di pintu rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Alipah, ayo silakan masuk. Neng Alipah langsung suntangan mertuanya. Ayah di mana? Mama? Oh, itu lagi duduk ada di ruang tamu. Lalu menghampirinya juga ke ayah mertuanya. Assalamualaikum ayah, sehat, sehat. Sama siapa Neng? Sama Bang Beca, ayah. Oh, suruh masuk atau suruh masuk? Iya. Ayo silakan duduk. Ada apa? Nah, ini masih silaturahim aja sama mama sama ayah. Ini ada sedikit rezeki buat mama. Ini buat ayah. Kok dibagi-bagi? Ini rezeki dari mana? Ya dari Allah, mah. Ayah dari Allah. Ini kan Mas Ridwan udah kerja, alhamdulillah, dapat gaji. Kok dibagi-bagi? Udah dapat izin. Gini mah kata Mas Ridwan, Neng Alipah, gunakan ini gaji untuk keperluan belanja sehari-hari dan gunakan sisanya di jalan Allah. Oh gitu. Langsung ibu mertuanya mendekap Neng Alipah. Neng, Mama berdoa kepada Allah semoga Neng sehat selalu. Anak Mama juga Ridwan sehat selalu. Dimudahkan rezekinya, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ibu mertuanya berlinang air mata sambil memeluk. Ya Mama, terima kasih atas doanya. Semoga Neng menjadi istri solihah, menjadi ibu yang solihah. Singkat cerita, Neng Alipah pulang ke rumahnya. Mamahnya Ridwan nelepon Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa mah? Ridwan pulang kerjanya jam berapa? Insya Allah mah jam 3. Nanti sepulang kerja ke rumah mamah dulu ya. Siap mah? Jam 3 lebih seperempat Mas Ridwan sudah ada di pintu rumah orang tuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ridwan, silakan masuk Ridwan. Nggak lupa Ridwan salaman sama mamahnya, salaman sama ayahnya. Ayo duduk sini, ayo duduk sini. Ada apa, Ma? Ini mama mau tanya. Tadi istrimu datang ke sini. Ngasih amplop ke mama, tuh ngasih amplop ke ayah. Gimana pendapatmu? Ridho, Ma, sangat ridho. Terus gimana, Ma? Itu lihat di lemari. Ada beras, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Ridwan? Ridho. Ridho, Ma. Pesan dari mama, pesan dari ayah. Sayangi istrimu. Jaga istrimu. Jangan sakiti hatinya. Iya, Ma. Terima kasih. Insya Allah nasihat dari mama akan Ridwan perhatikan. Singkat cerita, setelah sholat Isya dari masjid berjamaah, Ridwan datang ke rumah, duduk di kursi ruang tamu. Neng, sini Neng. Neng Alipah langsung menghampiri. Ada apa, Mas? Mas mau tanya, Neng Alipah tadi belanja jadi enggak? Jadi, Mas. Keperluan biasa bulanan. Oh, tapi mohon maaf, Mas. Tadi Alipah enggak pulang langsung ke rumah. Tapi Alipah menuju dulu rumah orang tua Mas Ridwan. Memang ada apa? Ya, berbagi rezeki sedikit buat mama, buat ayah. Oh, gitu. Alasannya? Ada informasi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 215. Ketika orang-orang mukmin bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana menginfakkan harta, itu dari Ibnu Jurayj, turunlah ayat, yas'alunaka madza yunfiqun. Orang mukmin bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfiqun, apa yang harus diinfakkan? Kata Allah di dalam Al-Quran, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini al-ayah ilahirihi. Sampaikanlah oleh Muhammad, apapun yang kalian infakkan yang baik, infakkanlah yang pertama kepada orang tuamu, kepada ayah ibumu. Oh, iya, paham. Terima kasih. Semoga engkau menjadi istri yang solihah, menjadi ibu yang solihah dari anak-anak kita, menjadi ahli surga. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sebetulnya Neng terngiang perkataan Ibu Neng ketika masih hidup. Ibu Neng bilang, Neng Alipah, dulu ibu lahir tidak membawa apapun. Bapak Neng juga lahir tidak membawa apapun. Alhamdulillah, Allah memberikan rezeki dengan jalan kita berusaha. Sehingga alhamdulillah, ibu dan bapak memiliki rumah, dapat memiliki beberapa kontrakan, dan beberapa kendaraan ini atas izin Allah, rezeki dari Allah. Jadi apa yang kita inginkan? Insya Allah ada. Tapi seiring waktu, tibalah waktunya Ibu Neng dijemput oleh Allah. Ayah Neng dijemput oleh Allah. Dia diantar ke makom, diantar ke kuburan, diantar oleh sanak saudara, keluarga, dan tetangga. Sesampainya di kuburan dan selesai pemakaman, mobil ambulan pulang, sanak saudara pulang, kerabat tetangga pulang. Ibu Neng, Bapak Neng cuma sendiri di dalam kubur.
Apa yang akan dibawa? Hanya 2 helai kain kapan yang dipakein ke mama dan lain sebagainya. Hanya 3 helai kain kapan yang dipakein ke ayah, ke bapak Neng. Semuanya yang ada di dunia ini ditinggalkan. Kalau tidak berbuat baik, mau kapan lagi? Celaka, rugi. Mumpung kita diberikan rezeki yang luas, lebih dari kecukupan. Alangkah baiknya kita memberi. Neng minta izin ke Mas agar bisa memberi sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk memberi tanda syukur kepada ayah dan kepada mama. Kenapa? Karena Mas Ridwan sukses seperti ini, itu adalah hasil perjuangan ayah ibu. Juga ridho Allah. Saya menikah ke Mas Ridwan bukan karena lihat tampannya saja. Neng nikah kepada Mas Ridwan bukan karena gelar sarjana. Neng nikah kepada Mas Ridwan bukan karena gajinya besar. Tapi Neng berniat nikah sama Mas Ridwan itu karena Allah. Mudah-mudahan kita saling mencintai. Tahabub billah, saling mencintai di jalan Allah. Allah ridha, Allah mencintai kita. Kita disayangi dunia dan akhirat. Mas, bahkan ada satu nasihat dari Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi fi kitabihi. Man arada ayyunawwirallahu qalbahu binurit tami fa'alaihi bittafakuri wal i'tibari. Barang siapa yang ingin diterangi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terang yang sempurna, fa'alaihi bittafakuri, hendaklah dia senantiasa istiqomah, tafakur, istiqomah wal i'tibari, dan menjadikan contoh apa yang ditafakuri. Kita berpikir tentang ibu dan bapak Neng yang sudah tiada. Semoga menjadi contoh, menjadi satu nasihat buat kita agar selalu berbuat baik. Mas, sekarang sukses. Jangan lupa bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Karena dengan itu Allah akan memberikan nikmatnya, akan ditambah nikmatnya. Jangan seperti sebagian orang-orang ketika berkumpul memakan buah jambu air. Jambu air ini manis sekali. Warnanya merah gelap. Pasti manis, yang ini agak asam. Dia memakan 1, 2, 3 biji, 3 buah. Dia gak sadar, gak bertanya ke dalam hatinya, siapa yang menanam buah jambu ini, menanam pohon jambu itu? Siapa yang menyirami? Siapa yang memupuknya? Dan siapa yang mengambil buah jambu tadi? Kadang-kadang manusia seperti itu, lupa dari mana pohon jambu itu. Kita jangan seperti itu, agar kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri kecil nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Mas, wa qala aidan man arada al jannata as-surura, kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, barang siapa yang mengharapkan surga, yaitu mengharapkan kegembiraan, di dunia, senang di dunia, wal akhirati, senang di akhirat, fa'alaihi bisakhawati, maka hendaklah senantiasa
menjadi orang dermawan. Li'ana syakhiya qaribun ilal jannati wa ba'idum minan nar. Sesungguhnya orang yang dermawan itu dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dulu awal kita nikah, kalau ditolong senang, kalau dibantu senang. Sekarang kita bisa menolong orang lain. Sekarang kita bisa membantu orang lain. Luar biasa senangnya. Ditolong senang, membantu luar biasa senangnya. Luar biasa gembiranya. Insya Allah orang yang senantiasa dermawan dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sahiyu qaribum minallah. Yang pertama, orang dermawan itu dekat dengan Allah. Kenapa dengan dekat Allah? Karena melaksanakan perintah Allah. Allah ridha kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya. Maka akan memberikan pahala, rahmat, bahkan ampunannya. Yang kedua, karena pandai bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Yang ketiga, as-sahiyu qaribu minan nas. Yang dermawan itu akan dekat dengan manusia. Akan selalu diingat kebaikannya. Jangankan lagi hidup, sudah wafat pun pasti diingat. Ketika orang baik telah wafat, maka orang-orang hidup mengingatnya. Hei, kalian ingat, kita suka ditolong Ibu Haja Pulan, Pak Haji Pulan. Mereka sudah suka membantu kita. Alhamdulillah kita maju. Apa yang muncul? Allahumma gfir lahu. Ampunilah dia ya Allah. Allahumma gfir laha. Ampunilah dia ya Allah. Allahumma gfir lahum. Allahumma gfir lahuna. Yang muncul doa dan doa. Boleh jadi ruh pisah dari badan, tapi doa takkan terpisah, mengalir selamanya kepada orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana kalau lagi hidupnya? Ketika lagi hidupnya mereka, para dermawan, seandainya ada sesuatu yang perlu dilakukan dan memerlukan bantuan, orang-orang yang ditolong, orang-orang yang dibantu, tidak perlu dipanggil, langsung menghampiri, mendekat. Pak Haji, Bu Haja, mana yang perlu saya bantu? Insya Allah akan saya bantu sekekuatan kami, semampu kami. Masya Allah. Yang ketiganya, asahiyu qaribu minal jannati. Orang yang dermawan itu akan dekat dengan surga. Surga di dunia minimal merasa senang, merasa tentram karena telah berbuat baik. Yang keempatnya, asahiyu ba'idum minan nar. Orang yang dermawan dijauhkan dari neraka. Mas, mumpung kita masih muda, kita saling bantu, kita saling tolong, kita saling sayang di jalan Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sayang kepada Mas, saya juga ingin disayangi. Saya membantu Mas Ridwan, dan Mas Ridwan juga bantu Neng untuk masuk surganya Allah. Dalam sebuah hadis, khudu minal amali ma tutikuna, fa inna Allah ta'ala la yamalu hatta tamalu. Khudu, ambillah. Dalam arti kerjakanlah. Minal amali, dari perbuatan, ma tutikuna, semampumu, sesuai situasimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
la yamalu, tak bosan-bosan memberikan pahala, hatta tak malu, sehingga engkau bosan mengerjakannya. Kenapa tidak kita berbagi rezeki sesuai penghasilan yang kita miliki? Kalau kita sehat, kenapa tidak kita sholat sunat ditingkatkan, bukan hanya sholat fardu? Kenapa tidak kalau kita sehat, jangan tinggalkan baca Quran walaupun satu ayat. Bimbinglah Neng ke jalan Allah. Neng ingin bahagia dunia bersama Mas, dan juga ingin bahagia nanti di akhirat bersama Mas Ridwan. Terima kasih Neng atas obrolan yang telah Neng sampaikan. Insya Allah Mas Ridwan berjuang menjadi suami yang baik. Semoga kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat juga nanti. Sahabat Kang Adi dimanapun berada, inilah obrolan tambak melamun. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami. Sebaik-baiknya penolong adalah Engkau. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Bukakanlah pintu rizki, pintu rahmatmu, pintu maghfirahmu. Fa innaka khairul fatihin, karena sebaik-baiknya pembuka adalah Engkau. Allahumma arzuqna fa innaka khairur razikin. Bukakanlah pintu rizki yang halal dan lapang, karena sebaik-baiknya membuka rizki adalah Engkau. Allahumma ighfir lana. Allah waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Ya Allah, kami tak lepas, tak luput dari hilap dan dosa. Dan lupa, ampunilah kehilapan dosa kami, karena sebaik-baiknya pengampun adalah Engkau. Hadirin sahabat Kang Adi dimanapun berada, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana ma'asalamah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Ridhoi dan takdirkan kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat selamat. Itu kiranya yang dapat Kang Adi sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebetulnya materi adalah tausiah bin nafsi, tadkiratu li nafsi, menasihati diri pribadi dan keluarganya. Terima kasih atas perhatiannya. Ila liqa bi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.